kasihan kasihan Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Zidan Zahra Putra Hutari. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan Hendriko Stito Novianto, Amelia Dwiner Ani, Salda Sahira, dan saya sendiri. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil responsi pengolahan citra kami. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Yang pertama dari desainnya dulu nih. Kalau dari desain kami menggunakan tools, ada akses, lalu yang kedua ada push button, yang ketiga ada radio button, dan ada juga static text. Oke, kita langsung run aja ya teman-teman. Untuk perintah yang pertama yaitu menampilkan citra asli. Caranya adalah dengan mengeklik push button masukkan gambar ini. Lalu kita pilih, lalu open. Jika sudah akan tampil nama file beserta ukurannya. Oke, kita lanjut ke perintah yang kedua yaitu operasi grayscale. Operasi grayscale adalah salah satu teknik dalam pengolahan citra yang mengubah citra berwarna menjadi citra hitam putih atau abu-abu. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menyederhanakan citra dengan mengurangi jumlah informasi warna, sehingga hanya menyisakan informasi intensitas atau kecerahannya saja. Oke, mungkin langsung kita praktekkan saja ya. Baik, untuk outputnya tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi hanya ada dua warna aja, hitam sama putih gitu. Lalu kita masuk ke perintah yang ketiga yaitu histogram citra. Kalau histogram citra di desain kami ada di bawah sini ya teman-teman. Di push button ini lalu ada 3 akses ini. Histogram citra adalah representasi grafis dari distribusi nilai intensitas pixel dalam sebuah citra. Histogram ini menunjukkan frekuensi kemunculan setiap nilai intensitas, memberikan wawasan tentang kontras, kecerahan, dan penyebaran warna dalam citra. Histogram citra sangat berguna dalam aplikasi pengolahan citra untuk menganalisis dan pemrosesan yang lebih lanjut. Oke, langsung saja kita demonstrasikan ya. Ya, ketika push button histogram citra ini diklik, akan tampil komponen RGB gitu ya, red, green, and blue dari gambar yang sebelumnya kita masukkan tadi. Oke, kurang lebihnya gitu. Lalu kita lanjut ke perintah yang selanjutnya yaitu contrast stretching. Kalau contrast stretching, alangkah lebih baiknya gambarnya diganti ya biar terlihat perbedaan yang lebih jelasnya. Untuk contrast stretching kita gunakan gambar yang ini. Oke, contrast stretching adalah teknik pengolahan citra yang digunakan untuk meningkatkan kontras dalam sebuah citra. Teknik ini bekerja dengan memperlebar rentang intensitas pixel dalam citra sehingga perbedaan antara area terang dan gelap menjadi lebih jelas. Ini sangat berguna dalam meningkatkan visibilitas detail dalam citra yang memiliki kontras yang lebih rendah. Nah, ini contohnya ya, citra yang memiliki kontras yang rendah. Langsung saja kita run. Nah, kelihatan kan hasilnya teman-teman?
gambarnya jadi lebih jelas hitam putihnya gitu. Ini kan kayak abu-abu gitu, agak semu-semu. Nah ini kan hitam sama putihnya udah jelas gitu, yang hitam-hitam. Oke. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu image negatif. Sebelum itu kita ganti lagi ya gambarnya biar lebih jelas. Oke, gambar udah kita ganti. Oke. Image negatif adalah operasi pengolahan citra yang mengubah setiap piksel dalam citra menjadi nilai komplementernya. Operasi ini menghasilkan citra yang tampilannya terbalik. Bagian terang menjadi gelap dan bagian gelap menjadi terang. Konsep image negatif sering digunakan dalam pemrosesan citra untuk berbagai keperluan analisis dan visualisasi. Oke. Langsung saja ya kita run. Mana tuh? Oh ini. Nah, kurang lebih hasil dari image negatif seperti ini ya. Tadi yang dibilang bagian gelap menjadi terang dan bagian terang menjadi gelap ini teman-teman. Ini warnanya jadi terbalik gitu. Misalkan ini hitam, ini jadi putih gitu. Terus ini giginya putih, ini jadi hitam. Nah, kurang lebihnya gitu ya teman-teman. Jadi warnanya berkebalikan dengan gambar yang asli. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya image brightness. Image brightness atau kecerahan citra adalah salah satu atribut penting dalam pengolahan citra yang menggambarkan seberapa terang atau gelapnya citra. Pengaturan kecerahan citra dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi nilai intensitas piksel di seluruh citra. Mengelola kecerahan citra adalah langkah dasar dalam pengolahan citra yang dapat mempengaruhi hasil analisis dan kualitas visual citra. Oke, untuk menjalankan image brightness atau adjust brightness, kita perlu masukkan angka di sini ya, kita pakai 90 aja contohnya. Lalu di adjust. Nah, di sini akan lebih cerah gitu ya gambarnya, lebih terang gitu. Brightness-nya naik. Oke, kita lanjut ke perintah yang selanjutnya, yaitu median filtering. Oke, tapis median atau median filtering adalah tapis yang termasuk dalam tapis non-linear. Tapis median bekerja dengan mengganti nilai suatu piksel pada citra asal dengan nilai median dari piksel tersebut dan lingkungan tetangganya. Dibandingkan dengan tapis mean, tapis ini lebih tidak sensitif terhadap perbedaan intensitas yang ekstrim. Oke, langsung kita jalankan saja ya teman-teman. Nah ini tombolnya itu yang ini, yang median filtering. Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu perintah geometri. Geometri dalam pengolahan citra merujuk pada operasi yang memanipulasi struktur spasial atau tata letak dalam citra untuk mencapai tujuan tertentu. Operasi ini seringkali digunakan untuk memperbaiki, menganalisis, atau mengubah citra agar lebih sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu. Oke. Caranya adalah dengan mengetikkan sudut yang kita inginkan. Misalkan saya ingin mengubah sudutnya menjadi 90 derajat seperti itu. Lalu kita klik geometric transform. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi gambarnya akan berputar 90 derajat sesuai yang kita masukkan di sini tadi. Oke, lalu selanjutnya adalah perintah arithmetic.
perintah aritmetik atau aritmatika pada pengolahan citra melibatkan operasi matematika dasar yang diterapkan pada nilai intensitas piksel citra. Operasi aritmatika ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti meningkatkan kualitas citra, menggabungkan citra, dan menganalisis fitur. Beberapa operasi aritmatika dasar dalam pengolahan citra termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, langsung kita praktekkan saja ya teman-teman. Oh iya, untuk melakukan operasi aritmatika ini kita harus mempunyai gambar dengan ukuran yang sama. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, yang pertama saya masukkan gambar yang ini, lalu saya masukkan gambar yang ini. Setelah itu kita pilih nih, mau dijumlah atau dikurangi. Yang pertama mungkin dijumlah dulu ya. Nah, kalau dijumlah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti citra ini ditambah citra ini, hasilnya citra yang ini gitu. Lalu kalau yang kurangin, nah kalau yang kurangin hasilnya gini ya teman-teman. Jadi yang citra yang asli ini dikurangi citra yang aritmetik ini. Nah, outputnya seperti ini. Oke, perintah yang selanjutnya yaitu button untuk simpan file. Nah, di sini nih caranya yaitu dengan mengeklik button simpan file. Nah, di sini kita pilih folder nih, mau save-nya di mana gitu, di direktori yang mana. Kita mau masuk ke misalkan di project daun. Kita save namanya cek aja deh, lalu save. Nah, udah. Buat ngeceknya kita masuk ke Finder, lalu dokumen, masuk ke direktori yang tadi teman-teman. Pengolahan citra. Nah, udah ada nih filenya, berarti udah berhasil. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya yaitu button untuk reset. Buttonnya ini ya teman-teman. Fungsi tombol ini yaitu untuk mereset hasil yang telah diinputkan. Nah, di sini outputnya balik lagi ke gambar awal ya teman-teman. Jadi ke reset gitu semua perintah-perintahnya. Lalu perintah yang terakhir yaitu tombol keluar. Nah, tombol keluar yang ini ya. Fungsi tombol ini yaitu untuk keluar exit dari output yang program yang kita jalanin ini. Jadi kalau tombol ini ditekan, programnya bakal ke close gitu. Oke. Nah, jadi gitu ya. Mungkin untuk source code-nya bisa saya tampilkan sekilas. Nih, dari yang awalnya dulu ya. Oke, kurang lebihnya gitu source code-nya. Buat yang mau source code-nya nanti saya taruh linknya di deskripsi di bawah. Oke, mungkin sekian demonstrasi dari kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, and comment ya teman-teman. Dah, makasih.